Lanjut lagi ya, terputus. Al-fiqh istilahan, secara istilah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Memahami hukum syar'i yang jalurnya dengan berijtihad. Jalur memahami hukum syar'i apa? Dengan berijtihad. Nah, makanya alasan fikih itu banyak perselisihan karena cara memahaminya dengan ijtihad. Ya. Apa? Badlul jahad, mengerahkan juhud, kemampuan, mengerahkan betul-betul apa? Kemampuan yang ada dari para ulama mujtahid. Makanya mereka banyak perselisihan. Tapi pada perkara yang sifatnya dhanni, adapun yang yakini, mereka enggak berselisih di dalamnya. Nah, syarh ta'rif, syarah daripada definisi fikih secara istilahan. Qauluhu ma'rifah. Al-ma'rifah tashmalul yaqin wa dhann. Ma'rifah ini mencangkup yakin dan dhann. Wal yaqin huwa ma udrika idrakan jaziman. Suatu perkara yang didapati, itu kan idrak itu didapati ikhwan ya. Atau kita terjemahkan dipahami dari sini. Suatu perkara yang dipahami dengan pemahaman yang pasti, jelas, jaziman, dengan jelas, qat'i, tidak ragu lagi di dalam jazm. Paham ya kan? Kama arifati anna sholawat khamsun, seperti mengetahui bahwasanya salat 5 waktu itu, ya salat wajib itu cuma 5 waktu. Jelas ini. Ya. Wa anna zina muharram, zina itu haram, enggak ada yang enggak tahu. Naam. Wa anna dhann ma udrika ala wajhin rajih. Suatu permasalahan yang dipahami dengan pemahaman yang rajih, dengan bentuk yang lebih rajih. Berarti di sana ada marjuhnya. Paham? Berarti umpamanya ada satu perkara A contohnya. Yang A ini, naam, rajihnya umpamanya pendapat ulama fulan. A ini umpamanya pendapatnya halal. Paham ya? Ini lebih rajih. Kemudian yang ini berpendapat haram. Ini marjuh. Nah, yang rajih namanya dhann. Paham ya? Yang rajih namanya al-dhanniyah nanti. Yang marjuh namanya nanti apa? Waham. Sebagaimana kita akan pelajari nanti. Jadi dhann itu adalah perkara yang dipahami di atas bentuk yang lebih rajih, lebih kuat. Kama fi katsirin min masail fikih, sebagaimana ini sangat banyak kita dapati dalam permasalahan-permasalahan fikih. Apa hukumnya umrah? Ini baina rajih wal marjuh. Yang rajih mengatakan wajib. Ya. Yang marjuh mengatakan tidak wajib, sunnah, muakkadah. Tapi yang rajih ya wajib. Paham ya? Itu namanya nanti hukumnya dhanniyah. Nanti ada istilah dhanniyah itu ats-tsubut dan semisal. Nanti kita akan bahas. Misal contohnya ma'rifati anna al-witra sunnatun ala madhhabil jumhur. Mengetahui bahwasanya witir itu adalah sunnah. Ini sesuai bagaimana mazhabnya jumhur ulama. Berarti ada yang mengatakan wajib di sana. Wa anna zakata ghairu wajibatin fil hulli al-mubahi ala ahadil aqwal. Bahwasanya zakat itu tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Pada perhiasan yang mubah atas salah satu dari pendapat ulama. Maksudnya perhiasan mubah itu apa? Perhiasan yang digunakan untuk perempuan. Perempuan menggunakan perhiasan
ya umpamanya anting apa emas segala macam, tapi dia gunakan, dia apa gunakan, dan perhiasan tersebut jaiz hukumnya, halal, mubah, bukan perhiasan yang haram. Adapun al-hilli al-muharram, perhiasan yang haram, seperti contohnya apa? Ya mungkin bisa dilakukan, naam, sahih. Contohnya umpamanya digunakan untuk laki-laki, haram itu, maka itu ada zakatnya. Ini contoh aja kawan ya. Adapun pembahasan rinci ya di fikih, ya nantilah insyaallah kita dimudahkan. Enak mah tuh langsung bahas kitab yang enak itu, yang 5 jilid baca. Antum kan udah belajar Al-Wajiz tuh, selesai nih insyaallah nanti. Walaupun enggak tahu ya nanti kita baca hadis ahkam Bulughul Maram bismillah insyaallah. Wal maradu bil ma'rifah huna ad-dhann, maka yang dimaksud dari ma'rifat di sini adalah dhann, prasangka. Paham ya? Ma'rifatu anna kadza wa kadza itu adalah dhanniyah, hukum dhanniyah, ahkam al-dhanniyah yang dia rajihah. Paham ya? Liqaulihi, karena ini adalah sebagaimana dasarnya ucapan Al-Juwaini allati tariquhal ijtihad, yang mana jalannya untuk memahami hukum dhanniyah dengan berijtihad. Nah, disitulah nanti berijtihad, ada ijtihad yang sifatnya rajih, ada yang marjuh, ada yang apa. Nanti diperpadukan antara pendapat para ulama, yang mana yang rajih, yang mana yang marjuh. Nanti kalau rajih diberi nama dengan dhann. Dhanni kita kasih nama rajih gitu loh ya. Marjuh apa? Wahm. Ini berangkat dari pemahaman yang waham, kekeliruan. Jadinya pendapatnya apa? Marjuh. Oh, ini pendapatnya berangkat dari dhann yang kuat. Jadi ntar apa? Rajih. Ya walaupun sebagian orang mengatakan ya saya memahami dengan dhann bukan dengan waham. Nanti kita bahas. Fa huwa sifatul lil ma'rifah, maka allati tariqu hal ijtihad, ini sifat untuk ma'rifat. Ya, jadi mengetahui itu apa? Mengetahui hukum fikih itu caranya dengan ijtihad. Paham ya? Cara mengetahuinya. La lil ahkam syar'iyyah, bukan untuk ahkam syar'iyyah, ingat, bukan sifat ahkam syar'iyyah. Karena law kana sifatan lil ahkam, kalau tariknya ijtihad itu, allati tariqul ijtihad itu sifat untuk ahkam, la dakhala fi ta'rif ma'rifatul muqallid, maka akan masuk dalam definisi fikih ma'rifatnya muqallid. Pengetahuannya siapa? Muqallid. Muqallid karena dia bisa mengetahui hukum enggak? Bisa. Ya. Tapi tahu ya, tahunya dia terhadap hukum apa? Dengan dia sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh nanya. Paham ya? Jadi antum lihat ikhwan, bedakan antara jalan untuk cara untuk mengetahui hukum ijtihad sama apa? Hukum itu apa? Kita ketahui, ya kita lihat dengan berijtihad. Kita akan lihat di sini. Kita ulang, idlaw kana sifatan ahkam, karena kalau allati tariquhul ijtihad ini sifat untuk ahkam, la dakhala fi ta'rif ma'rifatul muqallid, maka akan masuk definisi fikih itu pengetahuannya orang-orang yang muqallid. Li'annahu ya'riful ahkam allati tariquhul ijtihad bitaqlid, karena dia mengetahui hukum dengan cara taklid. Paham ya? Jadi nanti ma'rifatul ahkam, ahkam tariqut ahkam, yang mana ahkamnya yang diketahui dengan cara bertanya, ijtihad bertanya. Paham ya? Sedangkan kalau umpamanya tarik ijtihadnya diarahkan kepada ma'rifah, maka berarti cara mengetahui hukum fikih itu dengan ijtihad. Paham ya?
Adapun kalau umpamanya tariqul ijtihad dikatakan ke ahkam, berarti di sini pengetahuan siapapun itu, na'am, yang penting dia tahu hukum syar'i, baik jalurnya ijtihad dengan nanya, ijtihad dengan apa, maka apa? Di situ nanti akan rusak definisi fikih. Nah, fa idza ja'alnahu sifatan li ma'rifah kharajal muqallid. Ya. Kalau umpamanya allati tariquhal ijtihad kita jadikan sifat untuk ma'rifah, maka keluarlah muqallid. Id yasiru ta'rif, maka ta'rifnya nanti ya karena definisinya akan menjadi al-fiqh wal ma'rifatul lati tariquhal ijtihad. Fikih itu apa? Mengetahui dengan cara berijtihad. Paham ya? Bukan mengetahui hukumnya ijtihad. Hukumnya dengan kita cari-cari, nanya. Nanti orang tahu juga, paham ya? Berarti kalau umpamanya kita kasih definisi ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah allati tariqul ijtihad, antum lihat ikhwan, berarti ma'rifat itu tidak ada sifatnya sama sekali. Mau dia ijtihad dengan dia lihat kitab, dia punya keahlian, atau dia ijtihad dengan bertanya-tanya. Yang penting dia tahu hukum syar'i. Paham ya? Nah. Al-fiqh wal ma'rifat allati tariquhal ijtihad. Fikih itu adalah mengetahui yang jalannya dengan berijtihad. Wal muqallid laysat ma'rifatuhu ala tariqil ijtihad, ya. Naam. Seorang muqallid dia mengetahuinya bukan dengan cara ijtihad, bal antari kita taklid, akan tetapi dengan cara taklid. Walaupun taklidnya dia itu ijtihad juga. Paham? Karena dia pengen taklid itu kan ijtihad, nyari-nyari. Siapa ya? Ulama siapa ya? Ustadz siapa ya? Itu ijtihad juga, tapi ijtihadnya membuahkan dari berbuah ya kepada taklid. Bukan dengan sungguh-sungguh dia memahami nas langsung. Paham ya? Kama sayati insyaallah fi akhir waraqat, sebagaimana pembahasan ini akan datang nanti di akhir waraqat. Wa qala ahkam syar'iyyah, ucapan beliau ahkam syar'iyyah ay al-ma'khudhah min asy-syara' al-mab'uthi bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wujub wal istihbab wal hurmah wa ghair dzalik. Maksudnya mengetahui hukum syar'i yang diambil dari syariat yang diutus dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW seperti wajib, sunnah, haram dan selainnya. Nah, jadi fikih itu mengetahui hukum yang dibawa oleh Nabi SAW dengan cara mengetahuinya dengan cara apa? Ijtihad. Syar'iyyah kharaja bil ahkam aqliyah, berarti kalau syar'iyyah keluar darinya hukum aqliyah. Kama arifati annal wahid nisful itsnain, seperti mengetahui bahwasanya satu itu setengah dari dua. Jelas, ini bukan hukum yang kita bahas. Karena nggak perlu pakai ijtihad ini, perlu tahu. Ahkam hissiyah, kama arifati annan nar harah, seperti tahu mengetahui bahwasanya api itu panas. Al-adiyah, hukum adat, kan nuzulil matar ba'da ra'ad wal barak, seperti turunnya apa? Hujan setelah adanya petir dan kilat. Itu kan adatnya bakal turun hujan. Wa qaulu, dan ucapan beliau dikit lagi. Allati tariquhal ijtihad taqaddama, telah berlalu annahu sifah li ma'rifah, bahwasanya ini sifat untuk ma'rifah. Wal ma'na allati tariqu thubutiha wa dhuhuriha al-ijtihadu alladhi huwa badlul juhudi li idraki hukmin syar'iyyin. Maknanya apa? Yaitu dengan cara menetapkan hukumnya, menampakkan hukumnya itu dengan berijtihad. Yang mana ijtihad ini adalah badlul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuan li idraki hukmin syar'iyyin, untuk mendapatkan dan memahami hukum syar'i. Jadi para ulama ketika ingin mendapatkan hukum syar'i, memahami hukum syar'i, mereka sungguh-sungguh di dalam mencarinya, di dalam menetapkan hukumnya. Paham ya? Misal an-niyah wajibah fil wudu, niat itu wajib pada wudu. Ini kan mereka bagaimana tiba-tiba kesimpulan wajib, kan?
dengan badul juhud. Al-Fatihah wajibatun fi shalah sirriyah. Fatihah itu wajib, maksudnya rukun. Ya, dalam salat sirriyah wal jahriyah al ahadil aqwal, atas sebagian pendapat ulama. Ya, jahriyah itu apa? Tetap rukun baca Al-Fatihah. Ya, walaupun ini pendapat sebagian ulama. Tapi mayoritas ya. Wa ghairi dzalik, dan semisal dari itu min masail khilaf, dari permasalahan-permasalahan ada khilafnya. Wa amma matariquhul qata', adapun kalau caranya, cara mengetahui hukumnya dengan qata' pasti jelas, misal shalah wajib seperti salat wajib, wa zina muharram wa ghairi dzalik min al masail qat'iyyah, dari masalah-masalah qat'iyyah, fala tusamma ma'rifatuha fiqhan fil istilah ala ma dzakarahul musannif. Maka mengetahui hukum tersebut ya, masail qat'iyah itu tidak diberi nama dengan fikih. Tidak kita katakan fikih sesuai kalau kita berangkat dari istilah yang disebutkan oleh musannif di sini. Paham ya? Fa li'anna ma'rifatu dzalik yashtariku fiha al-khass wal 'am. Karena mengetahui hal tersebut itu bersyarikat ya, seorang yang khusus dan seorang yang umum. Khusus itu maksudnya orang mujtahid. Am itu orang awam. Semua orang bisa tahu bahwasanya salat itu wajib. Mereka saling berserikat di dalam memahaminya. Fal fiqh bihadza ta'rif la yatanawalu illa fiqhul mujtahid. Maka fikih, yang dimaksud fikih kalau menggunakan definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Juwaini, itu tidaklah masuk di dalamnya melainkan cuma fikihnya orang-orang mujtahid, ulama mujtahid. Paham ya? Jadi fikih itu mengetahui hukum syar'i dengan cara mengetahuinya berijtihad. Sekarang enggak ada orang bisa berijtihad. Enggak ada orang bisa berijtihad kecuali apa? Para mujtahid. Berarti kalau kita paham, berarti kita bukan kita katakan fikih, bukan kita katakan diri kita faqih. Paham ya? Karena kita bukan berijtihad, tapi kita taqlid. Wa hadha huwa ta'rif usul fikih bi'tibari mufradai. Dan ini adalah definisi usul fikih ditinjau dari dua bentuknya, dua mufradnya. Insyaallah nanti kalau tentang masalah fikih itu apa segala macam, itu nanti di pembahasan fikih gitu ya. Wa amma ta'rifu tsani, adapun definisi yang kedua, wa huwa ta'rifu bi'tibarihi ilman alaman ala hadzal fanil muayyan. Adapun definisi yang kedua, itu definisi kalau ditinjau dari sisi bahwasanya ini adalah nama untuk cabang ilmu tertentu ini, fasayadkuruhul musannif ba'da kalam al-ahkam syar'iyyah. Musannif akan menyebutkannya nanti setelah membahas hukum-hukum syar'i. Wallahu a'lam. Jadi setelah ini beliau akan bahas hukum syar'i dulu, paham ya? Hukum syar'i itu ntar ada dua, ada taklifiyah sama wad'iyah. Nah, itu nanti ya buah daripada kita memahami usul fikih. Kita akan mengambil hukum ini haram, ini halal, ini dan itu, paham ya? Nah, yang sebenarnya itu apa? Udah semua para ulama berbicara tentang ini halal, ini haram, ini segala macam semisalnya. Adapun kita nanti tugasnya itu memahami daripada pendapat-pendapat mereka dengan ilmu usul yang mereka terapkan masing-masing dari pendapat itu. Paham ya? Nah, sekali lagi fikih itu fikih berkaitan halal, haram segala macam, itu nanti dibangun di atas usul fikih. Dan kita itu tugasnya nanti cuma memahami ucapan-ucapan mereka aja ya. Dengan dasar usul fikih yang mereka lakukan, dengan hujah-hujah mereka yang didasari dengan usul fikih. Paham ya? Biar kita enggak bingung. Bukan kita disuruh menentukan ini halal haram. Itu bukan kapasitas kita. Allah a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.